Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang indikator kerja dan parameternya. Di antaranya itu efisiensi, produktivitas, efektivitas, relevansi, akuntabilitas, kesehatan organisasi, dan lain-lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen. Ini adalah tugas akhir untuk mengumpulkan presentasi PowerPoint tentang artikel kelompok. Yang akan dibahas di sini yang pertama adalah latar belakangnya, kemudian pengertian kinerja, yang ketiga pengukuran kinerja, kemudian satuan dan kriteria ukuran kinerja, diantara yaitu aktivitas, efisiensi, kualitas, kesehatan organisasi, produktivitas, relevansi, dan akuntabilitas. Untuk latar belakang, itu saat ini organisasi sektor publik berkembang dengan pesatnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah, sehingga mengakibatkan munculnya fenomena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparansi baik dari pihak internal organisasi maupun pihak eksternal seperti pemerintah, masyarakat, serta pemberi donasi. Menurut Mardiasmo, pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud tertentu. Di antaranya yang pertama adalah membantu memperbaiki kinerja organisasi, kemudian yang kedua digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunitas kelembagaan. Selanjutnya adalah pengertian dari kinerja. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja ini dapat diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan atau produk atau proses, dan kemudian produk atau layanan yang langsung yang dihasilkan atau output, kemudian ataupun dampak dari produk atau layanan tersebut, atau biasa disebut dengan outcome. Program yang dimaksud dapat berupa aktivitas, proyek, fungsi, atau kebijakan yang telah teridentifikasi tujuannya atau sasarannya. Selanjutnya adalah satuan dan kriteria ukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini secara kuantitatif akan membentuk pihak manajemen perguruan tinggi untuk memahami sesuatu yang penting dalam layanan pembelajaran sebagai jasa yang dikelola maupun proses yang diselenggarakan. Penggunaan alat bantu yang tepat dalam pengukuran kinerja akan dapat memudahkan dalam memahami, mengelola, dan meningkatkan hasil yang dicapai organisasi. Pengukuran kinerja yang efektif
akan memungkinkan organisasi untuk mengetahui yang pertama adalah mengetahui seberapa baik organisasi berjalan, kemudian apakah organisasi telah mencapai tujuan, apakah para pengguna layanan perguruan tinggi itu merasa puas, apakah proses yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan apakah perbaikan dalam sistem perguruan tinggi dan di mana. Nah, ukuran kinerja ini dapat dikelompokkan dalam salah satu dari kategori berikut. Yang pertama adalah efektivitas. Apa itu efektivitas? Efektivitas ini adalah karakteristik proses yang mengindikasikan derajat di mana keluaran proses atau layanan akademik sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan. Nah, efektivitas ini akan menjawab apakah perguruan tinggi telah menyelenggarakan sesuatu yang benar. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi adalah karakteristik proses yang mengindikasikan derajat di mana proses berjalan dengan menggunakan pembiayaan sumber daya yang paling kecil untuk mencapai hasil yang diharapkan. Efisiensi memberikan jawaban bahwa perguruan tinggi telah dijalankan dengan benar. Nah, secara sederhana, efisiensi ini dapat diartikan sebagai tingkat kehematan dalam pemanfaatan sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas. Nah, kualitas adalah derajat di mana layanan akademik telah memenuhi persyaratan dan harapan mahasiswa maupun pengguna lulusan. Kemudian yang keempat adalah kesehatan organisasi. Kesehatan organisasi ini merupakan kemampuan organisasi secara internal maupun eksternal menata dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang dimilikinya sebagai kemampuan energi potensial agar mampu menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kelima adalah produktivitas, itu nilai tambah. Ini yang nilai tambah yang dihasilkan dari proses akademik terhadap sumber daya yang digunakan. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output, atau tingkat kemampuan untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan masukan dan proses yang ditetapkan. Kemudian yang keenam adalah relevansi. Ini merupakan cerminan dari tingkat sensitivitas institusi pendidikan tinggi terhadap lingkungan di mana institusi tersebut berada. Tingkat sensitivitas ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh institusi tersebut dalam memberikan respon pada lingkungannya dan sangat bergantung pada disiplin atau bidang keilmuan. Bentuk-bentuk keterkaitan dan kapasitas yang dimiliki oleh institusi tersebut. Dan yang ketujuh adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah dalam peran kepemimpinan. Akuntabilitas ini dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan yang mencakup di dalamnya mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pengukuran kerja. Pengukuran kerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan catatan, pencapaian indikator kinerja suatu organisasi diharapkan
dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Kegiatan dan program organisasi seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Nah, selanjutnya adalah manfaat pengukuran kinerja. Apa saja manfaat dari pengukuran kinerja? Menurut Matias, manfaat pengukuran kinerja ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan evaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward and punishment secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Kemudian yang kelima, itu sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Terusnya yang ke-6, yaitu membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ke-7, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang ke-8, memastikan bahwa pengambilan keputusan itu dilakukan secara objektif. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pemilihan ukuran kinerja. Yang pertama, ini ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ukuran kinerja instansi yang sesuai dengan prinsip skema indikator kinerja. Antara lain yaitu evaluasi kembali ukuran yang ada, kemudian mengukur kegiatan yang penting, tidak hanya hasil, kemudian pengukuran harus mendorong tim kerja yang akan mencapai tujuan, kemudian pengukuran harus merupakan perangkat yang terintegrasi, seimbang dalam penerapannya agar efektif, sehingga pengukuran harus diciptakan sebagai perangkat terintegrasi yang diperoleh dari strategi. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran harus memiliki fokus eksternal. Nah, jika memungkinkan, ukuran internal yang umum dipakai di sebagian organisasi adalah perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Suatu perbandingan tertentu ini dapat dilakukan ke tingkatan mikro, di divisi, kemudian departemen, kelompok, bahkan individu. Untuk selanjutnya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.